Friends, ketemu lagi sama saya Hadi, host dari HS Channel. Hari ini gue lagi kedatangan tamu nih, ya. Dua orang teman gue yang baru bebas dari lembaga pemasyarakatan, ya. Oke, mungkin Asa sama Lendi bisa memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muklas Andi. Nama saya Lendi. Oke, Mas Asa, saya manggilnya Asa ya. Asa, ya. Asa sama Lendi. Oke, saya manggilnya Asa sama Lendi. Bisa nggak sih ceritain awal mula kalian itu terjerumus atau terjebak dalam dunia narkoba? Ya, dari saya dulu nih. Boleh, silakan. Ya. Dulu itu kalau narkoba itu ya awal mulanya saya itu ya dari teman, tetap teman. Awal mulanya dari teman itu coba-coba dikasih tamanya nggak tahu soalnya itu barang apa, nggak mau. Ya lama-lama itu kok di anak-anak ini kok banyak yang make gitu. Awal mula itu narkobanya itu pil kalau dulu itu saya. Pil apa tuh? Double L. Oh, double L. Setelah pakai itu dalam jangka waktu ya mungkin 1 sampai 2 tahun lah itu sudah berhenti pakai. Soalnya lihat kejadiannya anak-anak yang pakai sama saya itu kok diajak ngomong itu nggak nyambung. Iya, diajak ngomong sekarang nanti gitu guyon sekarang gitu, ketawanya itu nanti pasti delay gitu di otak itu. Jadi lambat gitu ya? Lambat otaknya, iya. Nah makanya dari situ sudah nggak mau pakai. Habis itu agak lama waktu tahun 2020-an ini kenal yang namanya sabu. Jadi sempat pakai awal mula tahun berapa? 2012 sampai 2014. 2 tahun ya? Iya, terus off sampai 2020. Cukup lama ya? Sekitar 6 tahun ya? 6 tahun, iya 6 tahun. Terus bisa pakai lagi itu gimana ceritanya? Awalnya ya kenalnya tetap sama lewat teman. Kalau itu waktu dulu itu teman kerja kebetulan. Teman kerja itu barusan kenal ya kumpul ya nyangkut gini di warkop, nggak taunya kalau dia itu memang pecandu. Nah waktu dia ngomong ayo nyoba dah, kan mau dah. Nah opo nah, ini jenenge sabu. Nggak mau pertamanya itu, saya itu nggak mau soalnya ya namanya pil dulu aja kayak gitu. Ya sabu nggak mau pertamanya, ya lama-lama ya diajak main kumpul ya coba ya akhirnya lama-lama ya itu kecanduan. Kalau Mas Lendi nih gimana awalnya? Awalnya sejak SMP. Lama Banget. Mulai dari pil koplo juga. Iya, pil koplo, terus cuma sebentar, cuma setengah tahun aja lah. Setengah tahun. Ya terus ganti ke ganja. Ganja 2 tahun. Terus akhirnya berhenti. Terus pakai lagi tuh yang jenis sabu. Berapa lama tuh dari pil koplo setengah tahun terus pakai ganjanya berapa lama? Waktu sebelum ada COVID. Okay. Iya, sebelum ada COVID itu 2018-an lah. 2018-an itu mulai pakai sabu. Terus sempat berhenti. Akhirnya pakai lagi itu kenal narkoba sabu itu waktu ada COVID. Kan waktu itu kan pekerjaan kan diliburkan, ada COVID. Susah cari kerja, akhirnya coba apa itu jual nyedar. Jualin sabu? Iya. Untungnya berapa sih kira-kira kalau jual sabu? Waktu itu bertahap mulai dari ya hasil dari kerja sehari-hari di bengkel bubut, bayaran di bengkel bubut sekitar 750-an per bulan. Enggak, per minggu. Oh, per minggu 750? Iya. Jadi dikumpulin uangnya terus dibuat beli sabu? Enggak, langsung waktu pertama gajian itu langsung coba beli sabu? Iya. Udah langsung jualan gitu? Iya. Untungnya berapa kira-kira? Untungnya kalau setengah gram itu bisa 2 kali lipat. Setengah gram berapa tuh? Setengah gram berapa? Belinya? 600. Berarti untungnya bisa 600 juga? Iya. Berarti 100% ya? Iya. Oke. Dari Mas
Randy ini jualan apa aja yang udah dapet? Kalau didapet sih waktu itu apa ya, cuma sepeda motor sama HP aja sih, terus lebihnya ke senang-senang. Jadi habis dipakai gitu. Iya. Oke. Nah, terus kan ini saya mau denger nih cerita gimana sih awalnya sampai akhirnya bisa tertangkap itu seperti apa nih? Waktu tertangkap itu nggak nyangka ya, waktu itu malam ambil barang, terus coba pulang, kan selama ini nggak pernah pulang ke rumah, ngekos. Akhirnya coba pulang ke rumah, besoknya langsung ketangkap, digerebek. Udah TO berarti ya? Iya, kata itu apa, resernya aja TO. Udah lama. Kalau Mas Asa gimana nih ceritanya? Kalau saya itu awal mulanya itu temen titip mau beliin, soalnya kan kayak perantara saya itu. Ya saya suruh ngambilin, ya saya ambilin ke salah satu bandar, saya ambilin, saya antarkan. Itu niatnya kan transaksinya kan di depan rumah saya. Waktu mau transaksi itu nggak taunya waktu habis ngambil, waktu jalan pulang ke rumah itu naik sepeda diikuti polisi 6. Diikut pakai mobil gitu? Nggak, pakai sepeda semua. Polisi. Iya. Nah, terus? Ya itu habis sampai di rumah, barusan lepas baju, langsung ringkus sama polisinya, diambil langsung di saku Barangnya? Iya, barangnya. Jadi ada barang bukti di badan ya? Di saku. Nah, setelah itu kan masuk ke dalam penjara ya? Iya. Berapa lama sih untuk Mas Randy sama Mas Asa jalanin hukuman? Kalau saya 4 tahun. 4 tahun pas? 4 tahun subsidiar 3. Kalau saya 6 tahun subsidiar 3 bulan. 6 6 tahun. 3 bulan. Oh. Barang bukti berapa Mas? Barang bukti 1 gram sama Timbangannya? iya TB 2, terus sama alat hisap. Komplit ya? Iya. Ya, di dalam penjara nih, cerita masalah hidup di dalam penjara. Seperti apa sih kehidupan di dalam penjara yang mungkin Mas Ada sama Mas Randy yang sudah pernah merasakan kan ya? Jadi kehidupan di dalam penjara itu seperti apa sih? Kalau saya ya, kalau kehidupan di penjara itu ada senangnya, ada dukanya juga lah. Senangnya gimana nih? Kalau senangnya itu ada ya, kalau di situ ada ya, di salah satu instansi yang saya tempati itu ada menerapkan konsep kekeluargaan itu loh, bro. Nah, di situ lebih kayak gimana ya? Lebih dekat daripada teman-teman waktu saya di luar. Jadi teman-teman yang ada di dalam penjara itu kayak lebih solid gitu orangnya, lebih baik. Jadi kalau ada yang sakit satu itu pasti yang nolong itu nggak 1-2. Banyak yang nolong. Terus di dalam masih pakai nggak? Kalau di dalam ya alhamdulillahnya berkurang sedikit. Berkurang berarti masih ada ianya kan? Ya, masih ada ianya. Kira-kira di dalam itu lebih mahal apa lebih murah sih? Kalau di dalam lebih mahal jelasnya. Lebih mahal? Iya. Memang kenapa lebih mahal? Saya juga kurang tahu, soalnya kalau untuk belinya dia lewat mana kan saya kan nggak terlalu alurnya. Yang saya kan di situ kan saya cuma pecandu, saya cuma pemakai. Saya beli memang ada di salah satu instansi, ya itu saya ambil, saya pakai. Oke. Jadi di dalam kalau misalkan ketahuan itu seperti apa konsekuensinya? Misalnya ketahuan sama yang jaga gitu, itu seperti apa? Kalau di tempat saya, di rehab tempat saya itu, bro ya, di tempat instansi itu kan ada tempat rehabnya itu. Itu waktu kalau ada satu yang ketahuan positif, ya yang jelas pasti di sel tikus. Di sel tikus ya. Itu ya. Berapa lama sih di sel tikus? Tergantung pihak itunya, instansinya, yang itunya, yang ngeselkan itu. Iya. Oke, Mas Randy, nih ya. Ketangkap di Jawa Timur ya? Iya. Masuk ke penjara di Jawa Timur juga otomatis. Iya. Ya. Di dalam tempatnya Mas Randy ini ada gak sih yang jual-jual seperti itu? Kalau yang jual-jual sih ada. Ada. Ya. Banyak. Ya lumayan sih. Ini Mas Randy sama Mas Asa ini satu tempat apa beda tempat?
Satu tempat Satu kita. tempat. Oh, satu tempat ya? Iya. Satu tempat. Jadi di satu tempat di penjara ya? Iya. Iya. Oke. Saya kira beda gitu loh. Iya, Nah, jadi kalau di dalam masih ada, sebenarnya petugasnya tahu nggak sih sebenarnya kalau emang ada barang-barang seperti itu? Kalau memang kalau dibilang tahu tidak tahu, memang ada yang tutup mata, tapi kadang ada yang memang oknum. Ya, tapi memang ada yang petugas yang memang nggak boleh ada sebetulnya. Barang itu memang nggak boleh ada. Jadi kalau ketahuan ya pasti diambil, pasti yang ketahuan ngambil itu pasti digulung habis-habisan ya. Digulung tahu lah. seperti ini digulung ini seperti apa maksudnya? Kalau yang di tempat saya itu kalau Apakah dipukulin, apa memang dikasih konsekuensi yang lain, apa memang seperti yang Mas Asep bilang tadi di sel tikus sampai jangka waktu yang sangat lama, atau seperti apa? kalau di sel tikus itu pasti sel tikus masalahnya. Walaupun kesalahannya bukan hanya narkoba ya, kalau membuat kesalahan memang ada yang namanya sel tikus. Tapi kalau sel tikusnya yang buat narkoba ini ya nggak tahu jangka waktunya berapa lama. Tapi kalau masalah kayak digulung gitu ya kalau masalah dipukul ya pasti ada yang namanya dipukul lah. Soalnya kan memang itu kan sebetulnya kan barang nggak boleh ada di penjara itu. Kalau barang nggak boleh ada dalam penjara, ya Mas Asa bilang tadi ada beberapa oknum yang memang tutup mata dengan hal seperti itu. Berarti kan dia antara tahu dan tidak tahu, atau memang dia tahu seperti itu kan. Apakah mereka itu membiarkankah barang itu beredar di dalam, atau memang sebenarnya mereka hanya mencari keuntungan dari orang-orang yang seperti itu? Kalau oknum yang saya maksud di sini, oknum yang betul-betul berarti dia ikut main dalam andil, ikut main Yang ikut memasukkan juga. Kalau itunya saya kurang tahu, tapi yang pasti kan kalau dia sudah mengetahui ada barang di situ, yang kan jelas tahu dia pasti dapat keuntungan juga, tidak mungkin tidak dapat keuntungan. Jadi oknum itu mengambil keuntungan dari si pengguna atau yang jual barang seperti itu ya. Pasti. Oke. Mas Asa, Mas Hendy, ini bebasnya ini bebas murni atau bebas bersyarat? Saya APB. Bersyarat. Bebas bersyarat ya. Oke. Kedepannya apa sih yang mau setelah Mas Hendy sama Mas Asa pulang ini? Apa sih yang mau kalian lakukan? Maksudnya untuk memulai hidup baru gitu loh. Di tahun yang baru, otomatis dengan hidup yang baru ya kan. Iya. Ini kita udah mau tahun baru nih, tinggal beberapa hari. Iya. Di tahun baru, hidup yang baru, pekerjaan yang baru, dan dengan cerita yang baru juga. Apa sih yang mau kalian lakukan? Kalau saya mungkin yang pasti lebih baik daripada hari ini yang saya lakukan. Kalau masalah pekerjaan kemungkinan masih sama dengan pekerjaan saya yang lama, tapi saya usahakan tidak akan menggunakan narkoba atau obat-obatan untuk pekerjaan saya selanjutnya. Pekerjaan yang lama itu bekerja di bidang apa, Mas? Saya penagihan, Debt collector. des. Kalau saya duduk depan komputernya, Oh. penagihan. Kalau Mas Hendy? Kalau saya mau kerja apa ya? Ikut istri. Ikut istri. Ya, Sebagai? jaga gudang. Kan istri kan punya usaha jual pakaian, kayak nyeles gitu. Oke. Jadi istri itu ada usaha sendiri ya? Iya. Usaha sendiri jaga gudang. Oke. Mungkin Mas Asa sama Mas Hendy bisa memberi satu motivasi ya. Saya minta dah Mas Asa, Mas Hendy memberikan satu motivasi untuk teman-teman yang di luar sana ya, agar mereka yang masih menggunakan narkoba bisa berhenti menggunakan narkoba, atau yang belum menggunakan narkoba jangan sampai menggunakan barang-barang seperti itu. Silakan Mas, berikan satu motivasi. Gantian lah. Ya, Ellen. Ya, motivasi dari saya untuk teman-teman yang masih menggunakan narkoba, berhentilah ya sebelum menyesal lah. Ya seperti saya ini contohnya. Ya gimana ya, kasihan lah sama orang tua di rumah, pasti habis-habisan buat apa ya, buat hidup di dalam, terus apa ya berhentilah, pokoknya berhenti, jangan menggunakan narkoba lagi, kapok lah. Ya. Mas Asa, silakan. Kalau saya ada satu omongan mungkin yang akan saya ingat bro ya.
narkoba itu kalau kamu nggak berhenti, narkoba yang akan menghentikanmu. Yang pertama itu pasti dibuat gila, buat miskin itu pasti. Yang terakhir itu kalau miskin sama gila itu nggak mempan, yang pasti mati. Oke, jadi udah benar-benar bulat ya tekadnya untuk berhenti ya. Pasti kalau Yes. Karena nggak ada untungnya juga menggunakan narkoba seperti yang Mas Henry bilang tadi. Narkoba membuat sengsara, ya, kasihan sama keluarga, kasihan sama istri, sama anak dan orang tua segala macam. Juga yang Mas Asa bilang, narkoba bisa memberhentikan kita secara paksa dengan 3 cara: miskin, gila, dan mati. Ya, daripada berakhir dengan kematian, ya kan, lebih baik kita berhenti dan menikmati hidup. Ya, kan? Betul. Oke, Francis, seru banget bincang-bincang saya dengan kedua teman saya. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hidup sehat tanpa narkoba. Mas Asa, Mas Randy, kita makan dulu yuk. Ya. Mumpung ada di sini, ya. Iya. Kita makan dulu. Iya. Ya. Silakan. Ayo. Makan dulu. Len, gimana sih? Gitu sih. Dulu sampean sih bau ya.